kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurahkan atas keluarga beliau yang mulia. Semoga tetap tercurahkan salawat dan salam atas sahabat-sahabat beliau yang setia. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan atas para tabi'in, tabi'in, para alim ulama terdahulu. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tetap tercurahkan atas umat Nabi Muhammad saat ini hingga umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "I'lamu annallaha." Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah sesungguhnya oleh kalian bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan dari hati yang main-main. Jadi kalau kita mengambil sebuah permisalan seorang anak balita mungkin ya, yang meminta dibelikan pesawat jet tempur gitu ya sama ayahnya, walaupun ayahnya mampu, mungkin permintaan itu tidak dipenuhi karena si anak ini mungkin meminta sesuatu yang tidak dia ketahui, yang tidak dia pahami, ya. Dan mungkin dianggap juga permintaan itu sebuah permintaan yang sifatnya main-main. Jadi sama halnya kalau kita misalnya berdoa, lalu kita tidak memahami apa yang kita minta, apa yang kita baca. Sama halnya seperti anak-anak yang meminta sesuatu yang tidak dia pahami fungsinya apa, untuk dia gunanya apa. Seperti itulah kira-kira kalau kita berdoa dan kita tidak tahu apa yang kita minta, doa yang kita baca kita tidak tahu maknanya. Itu sama seperti anak-anak yang tidak mengerti yang dia minta itu apa gunanya buat dia. Dan mungkin sifatnya dianggap seperti sebuah main-main. Itu yang dikatakan lalai itu, ghafilin. Dia lalai untuk mengetahui makna yang dia baca. Sama halnya kalau sholat itu juga kan punya makna doa. Sama seperti kita di dalam sholat. Di dalam sholat itu kan kita banyak mengungkapkan doa-doa, lalu kita tidak paham maksudnya, sehingga sholat itu kalau dikatakan mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu berarti melesat naik ke atas, ke langit. Maka kalau kita sholat dan kita tidak memahami artinya apa yang kita baca, niscaya mungkin jiwa kita tidak melesat naik ke langit. Jiwa kita hanya berputar seputar dunia saja, tidak berpikir tentang Allah, tidak berpikir tentang Zat yang Maha Agung. Itulah kira-kira kalau kita membuat permisalan ya, sebuah doa yang kita ungkapkan, yang kita baca di dalam sholat maupun di dalam doa kita setelah sholat, mungkin di dalam doa-doa kita di setiap kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita, dan kita tidak tahu maknanya, ya. Kita lalai untuk dapat mengetahui itu makna. Karena di dalam sholat kalau kita mengetahui maknanya, tentu sholat kita akan jauh lebih khusyuk ya. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, dan kenyataannya setelah sholat ternyata kita masih melakukan hal-hal yang bersifat keji dan munkar, itu tandanya ada sesuatu yang salah dengan sholat kita. Mungkin salah satunya itu, kita tidak mengerti apa yang kita minta. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka.
Siapa itu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya para wali, ya. Dan itu bukan jalan yang mudah, itu jalan yang terjal gitu. Tapi kita minta di dalam sholat itu, ya, ihdinas shiratal mustaqim, jadilah atas kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka. Setiap hari itu kita minta itu. Kita minta jalan orang-orang yang menempuh perjalanan kehidupan ini dengan sangat berat untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, para nabi dan rasul, jalannya para nabi dan rasul. Itu yang kita minta, ya. Jadi wajar saja sebetulnya kalau dalam kehidupan ini kita mungkin mendapatkan banyak sekali cobaan, rintangan, ujian. Ya karena itu tadi kita minta ditunjukkan jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, yaitu jalan orang-orang yang menempuh kehidupan ini dengan usaha yang luar biasa keras gitu untuk menjadi orang-orang yang diberikan nikmat. Tapi kenyataannya kita tidak paham tuh yang kita baca apa, sehingga sholat tidak memberikan dampak apa-apa tuh bagi kehidupan kita. Sholat ya sholat, tapi bermaksiat terus dijalankan karena kita tidak tahu maknanya apa yang kita baca. Kalau kita tahu maknanya, tentu suasana hati kita akan berbeda tuh. Ketika kita mengucapkan doa, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Kalau kita tahu maknanya, mungkin dalam pengucapannya juga akan berbeda tuh, ya, karena kita tahu artinya, sehingga hati kita turut larut di dalamnya itu, turut larut di dalam suasana kita meminta sesuatu kepada Allah. Tapi karena kita tidak paham, maka bacaan itu berlalu begitu saja, berlalu tanpa makna. Yang gofil, lalai kita, dan mungkin malah dianggap main-main sholatnya tuh. Sholat tapi kamu nggak ngerti artinya. Sholat tapi hatimu di mana-mana gitu, tidak kepada Allah. Itulah sebabnya mungkin doa-doa kita di dalam sholat kita itu tidak dikabulkan, karena dikatakan begitu, ya'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang main-main. Begitu, ya. Insyaallah bermanfaat. Kita lanjutkan kembali. Minggu lalu kita membahas beberapa perbedaan pelafalan huruf, ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami berharap kepadamu ilmu yang memberikan manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Kau terima. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita kembali kepada ta'awudz, ya.
Sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang tahu ini? Berlindung kepada Allah yang maha mendengar. Aku memohon perlindungan kepada Allah Maha mendengar, Maha mendengar yang maha mengetahui dari godaan syaitan terkutuk. yang tertutup. Ya. Baik. Kita sudah membahas kemarin baru 2 huruf ya, Bu ya. Kita ulang Yang kembali. maha mendengar, Hamzah alim yang dan maha mengetahui ain. dari godaan syaitan. Baik, kita masuk pada huruf yang ketiga, huruf waw. Huruf waw dan huruf zal. Ya, zal. Yang pertama adalah huruf bibir atau syafatan. Ya, huruf bibir. Huruf bibir itu ada 4 ya, Bu ya. Masih ingat hurufnya apa saja? Wa, mim. Huruf bibir ya. Waw, ba, mim dan fa. Itu adalah huruf-huruf bibir. Untuk huruf waw itu pengecualian ya, karena dia huruf satu-satunya huruf yang diperkenankan untuk memajukan bibir. Sementara huruf yang lain tidak diperkenankan untuk memajukan bibir, kecuali apabila huruf itu diberikan harokat doma. Untuk menyempurnakan makhrajnya, maka huruf yang diberikan doma diperkenankan untuk memajukan bibirnya. Kalau tidak dalam harokat itu, maka tidak diperkenankan. Ya. Ini adalah huruf waw. Kemudian huruf zal. Huruf zal adalah huruf lidah. Tepatnya di mana huruf zal itu? Ujung lidah Menyentuh gigi seri depan bagian yang atas. menyentuh ujung gigi seri depan bagian atas. Ya. Kalau ini gusi dan ini adalah gigi, maka lidah itu posisinya di sini, ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri depan bagian atas, gitu ya. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini yang di bawah itu juga terangkat naik tuh, dan di bawah ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk mengeluarkan sedikit dari ujung lidah kita di dalam pelafalan huruf zal. Nah, pada posisi seperti ini ada 3 huruf juga yang keluar di sini, Bu. Huruf apa saja? Dal, 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 za, Zo, zo, sa, zo. dan bo. Ini. Ya. Huruf zal dan sa, kondisi lidahnya di dalamnya didatar, Bu. Gitu ya. Za. Tapi kalau bo, dia akan terangkat naik ke atas. Gitu ya. Bo. Saya berikan mungkin warna yang lain. Jadi zal dan sa punya sifat isti'la, kondisi lidahnya stabil, ya, datar. Sementara bo punya sifat isti'la. Isti'la itu dia terangkat naik bagian pangkal lidahnya, gitu ya. Bo sama-sama tempat keluarnya di ujung lidah yang menyentuh bagian ujung dari gigi seri depan bagian atas. Tetapi pada huruf go kondisi lidahnya terangkat naik ke atas bagian pangkal lidahnya. Sementara za dan sa kondisi lidahnya stabil. Jadi za dan sa punya sifat istifal, sementara go punya sifat isti'la, gitu ya. Oke. Dia juga punya, kalau kita masih bahas tentang lidahnya, di dalam sifat infitah dan itbaq. Ini langit-langit, Bu ya. Maka kelihatan bahwa posisi huruf go itu bagian lidahnya ini mendekati kepada langit-langit. Go. Ya. Kita coba buat
dan bagian belakang dari pangkal lidah, dia akan angkatnya begitu, sehingga posisi bagian lidah tengahnya ini terangkat naik ke atas ke arah langit-langit, mendekati ke arah langit-langit. Sementara posisi dal dan ta dia kita anggap merenggang ya, menjauh dari arah langit-langit, sehingga dal dan ta punya sifat infitah, sementara dha punya sifat itbaq. Ya. Baik. Jadi huruf dengan posisi seperti ini ada 3, zal, ta, dan dha. Dha. Baik, sekarang coba kita membahas satu persatu sifat dari huruf-huruf ini ya. Tadi makrotnya sudah kita ketahui, kita ulang kembali. Huruf waw adalah huruf bibir dengan cara memajukan bibir atas dan bibir bawah. Jangan ragu, majukan bibir itu ya. Wa atau bau itu yang paling jelas sekali kalau kita sukunkan huruf ini. Maka ketika berakhir suara itu, disitulah posisi huruf itu keluar. Dan dal adalah huruf ujung lidah ya. Posisinya dengan menyentuhkan ujung lidah pada ujung gigi seri depan bagian atas. Bersama dengan huruf waw adalah huruf ba, fa, mim, dan fa, huruf-huruf bibir. Dan bersama dengan za adalah huruf fa dan wo ya. Oke. Jadi sangat jelas sekali, bukan hanya sekedar secara verbal kita mendengar, tapi sudah dijelaskan dengan narasinya tuh. Letakkan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan bagian atas. Mudah sekali bukan? Oh ya, kemudian kita ikuti. Wa, wo, gitu ya. Gak kelihatan kalau dari situ ya. Kelihatan. Kecepatan ketinggalan. Alhamdulillah. Ya, huruf waw kita mulai dengan sifat yang berlawanan yang pertama antara hamas dan jahar. Huruf waw itu punya sifat apa, Bu? Jahar. Kenapa disebut dengan punya sifat jahar? Ya, kita harus tahu karakteristik tiap-tiap sifat huruf yang saling berlawanan. Waw adalah berbicara tentang adanya aliran udara ketika huruf itu dilafalkan. Bau, tidak ada aliran udara yang keluar, berarti dia punya sifat lawannya ya, Bu ya. Kalau tidak ada aliran udara yang keluar, berarti dia punya sifat jahar. Lalu sifat yang kedua tentang durasi suara. Apakah termasuk dalam huruf yang punya sifat? Sifat kedua itu sifat apa, Bu? Yang saling berlawanan? Dan rohowah, bukan rohmaya. Iya. Rohowah dan syiddah. Apakah huruf waw termasuk huruf yang mempunyai durasi suara? Tidak ya. Ada. Bau. Ada aliran ya, ada durasi suara ya ketika dia kita lafalkan ya. Terutama ketika kita taskinkan atau kita sukunkan. Ada ya. Berarti dia punya sifat apa, Bu, kalau ada durasi suaranya? Rohawah. Oke, misalnya di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi antara yau dengan mimnya itu berikutnya. Kalau rohawah itu tidak terputus ya, Bu ya.
yaumi gitu ya. Nah, ini harus diberikan sifat rakhawahnya, mengalir durasi suaranya, tapi tidak terputus, tidak yaumid itu terputus namanya, ya. Jadi harus dibaca rakhawah, mengalir durasi suaranya dan menyambung yaumid gitu ya. Jangan juga tergesa-gesa yaumiddin, rokhawahnya nggak ada tuh. Harus diberikan rokhawahnya yaumiddin. Ya, itulah perlunya kita membaca dengan cara yang tartil, ya, tidak tergesa-gesa. Aisyah mengatakan bagaimana Nabi membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu ayat per ayat. Kemudian Aisyah menjelaskan lagi, jangan kau tanyakan bagaimana indahnya Nabi membaca surat itu. Ya, kita jangankan pada tahap indah gitu loh, membacanya saja kadang-kadang diwasol gitu, ya, dibaca menyambung. Atau udah selesai aja. Jadi kita itulah sebabnya kita tidak memahami maknanya, tidak meresapi makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Baik, yang ketiga adalah sifat antara apa yang berlawanan pada sifat yang ketiga? Isti'la dan istifal, ya. Oke, isti'la dan istifal. Saya yakin kalau setiap huruf ini kita ulang-ulang terus, sifatnya pasti ibu hafal nih. Tanpa ibu hafal, karena ibu terus mendengar, ibu akan otomatis terus hafal dan paham maknanya. Yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Tentang apa itu Bu, sifat itu? Posisi lidah. Kondisi lidah, ya, terutama pada bagian pangkal lidah di bagian belakangnya, apakah dia terangkat naik ataukah dalam keadaan stabil, ya. Di dalam istilah yang lain adalah naiknya suara ke langit-langit. Tapi kalau saya menggunakan istilah itu agak abstrak, ya. Gimana naiknya suara ke langit-langit? Pengertian yang lain adalah terangkatnya bagian pangkal lidah, ya, ke langit-langit. Pangkal lidah, ujung lidah maksudnya, ya. Termasuk apa ini Bu? Bau, wa, wi, wu, bau. Kita langsung bisa praktekkan tuh bagaimana kondisi lidah kita saat itu Bu. Stabil, ya. Kalau stabil berarti istifal, gitu, ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita mudah memahami setiap huruf dengan sifat-sifatnya. Kembali kepada ini misalnya wawnya waw sukun, ya, berarti dia mad tabi'i. Dan kita lihat kondisi dari huruf waw ketika itu dibaca, kondisi lidahnya tidak terangkat naik. Atau pada yaw tadi, yaumid di, atau dalam surat wa bibirnya maju ke depan, kondisi lidah stabil, ya. Baik, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat apa Bu? Antara apa? Antara ikhbab dan inqita. Tentang apa itu Bu? Masih tentang kondisi lidah, ya. Tapi ini dikaitkan dengan langit-langit pada mulut, pada bagian mulut. Apakah kondisi lidahnya
menempel atau mendekat ke langit-langit, ataukah merenggang. Ya. Bau. Kondisi yang tepat untuk mengetahui makhraj huruf adalah ketika kita taskinkan, sukunkan atau tasdidkan. Tadi tasdidkan. Bau. Bau. Lihat kondisi lidahnya, dia tidak mendekat bukan? Tapi dia merenggang. Bau. Membuat jarak antara langit-langit dengan lidah. Apa itu Bu kalau punya sifat seperti itu? Invita. Invita. Ya, ternyata satu huruf minimal dia punya 4 sifat. Ya, dalam sekali baca, maka keempat sifat ini ikut. Ya. Dalam sekali baca, kita bicara tentang makhraj dan kita bicara tentang 4 sifat yang mengikuti huruf ini. Ya. Dan dengan satu huruf inilah Allah memuliakan manusia. Ya. Dengan satu huruf, dengan masing-masing huruf inilah Allah memuliakan manusia. Dari yang paling kecil ini. Ya. Jadi huruf itu kan dikatakan juga torof. Torofun. Torofun itu ujung, puncak. Jadi huruf kan ujung dari segala bukan kalimat. Iya, kalimat itu terdiri dari beberapa kata, kata terdiri dari beberapa huruf. Selesai. Huruf apa? Partikel terkecil. Partikel yang terkecil. Yang paling kecil. Bagian yang terkecil dari Al-Quran. Al-Quran lah boleh disebutnya, bagian terkecil dari Al-Quran. Dan dengan yang terkecil inilah Allah memuliakan manusia. Gitu. Dan dari satu huruf inilah Allah melipat gandakan kebaikan bagi manusia. Satu huruf adalah 3 keutamaan, 3 kebaikan. Lalu Allah lipatkan 10 kali, 30 kali. Sekali kita baca ini, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Yang mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan kita di hadapan Allah. Sehingga dikatakan kita itu nanti akan terkejut dengan nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Ya. Karena Allah yang Maha Pemurah melipat gandakan seluruh amal yang kita lakukan di dalam membaca Al-Quran ini. Satu huruf coba dilipat gandakan sampai 30 kali. Ya. Tapi itu berlaku untuk Al-Quran aja ya, untuk surat-surat gitu. Untuk perkataan kita sehari-hari tidak ada apa pahala yang baik atau yang buruknya ada. Setiap Sedekah amal juga baik kan kita 1 jadi 7. akan dibalas dengan sempurna di hadapan Allah. Kebaikan kan, kejahatan kan, sekecil apapun, bahkan sebesar zarrah, itu akan dibalas dengan sempurna di hadapan Allah nanti. Berarti kita harus selalu berkata pun yang baik-baik ya Ustaz. Iya, setiap huruf yang kita ketik di WA kita itu akan dihitung tuh. Makanya setiap manusia nanti dihisab dengan hisab yang lama, yang panjang. Karena setiap huruf itu akan diceritakan serta mengukur. Tempat duduk ibu ini akan bersaksi. Di tempat duduk ibu ini sekarang menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Bahwa hari ini tanggal sekian, jam sekian, kita gunakan waktu kita untuk ta'lim. Insyaallah. Berarti termasuk sikap dan tingkah laku ya Tat ya. Betul itu. Ya, kalau Sejalan, kan? salah satu rukun iman kan beriman kepada malaikat Allah, kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk mengawasi di antaranya kita yang apa? Raqib dan Atid. Raqib itu sebetulnya bukan nama, tapi tugas. Dia mencatat dan watch, mengawasi. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan itu nggak lepas dari catatan dia. Ya. Kalau masalah ini Allah nanti yang tentukan. Jadi hanya mencatat. Tapi Allah yang mengetahui tentang keikhlasan hati manusia. Malaikat nggak tahu niat baik atau buruk.
Insya Allah mungkin enggak ya. Sehingga kan ada malaikat yang mungkin mengira orang itu dengan catatan amal baiknya akan masuk ke dalam surga. Dan ternyata Allah tahu itu Jadi hanya mencatat yang aktivitas itu. aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kan ada tiga kelompok manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Pertama orang yang berilmu, kedua orang yang syahid, yang ketiga orang yang dermawan. Malaikat mencatat tuh dia mati syahid, gitu kan? Tapi Allah tahu bahwa niat dia itu bukan itu. Dia dermawan. Malaikat mencatat dia orang yang dermawan ya Allah dalam kehidupan dia. Tapi Allah tahu kamu dermawan itu bukan karena aku Karena gitu loh. Allah atau karena kamu? Karena sesuatu yang lain selain Allah. Demikian juga yang menuntut ilmu atau yang berilmu, dia tahu tuh, ya. Tapi malaikat mencatat dia orang berilmu di dalam kegiatan sehari-hari dia sering menyebarkan ilmunya, tapi Allah tahu gitu loh. Niatnya apa? Niatnya karena uang gitu. Bilang ya Pak ya. Bisa jadi karena itu. Iya, Yang jelas bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Catatannya penuh ya Pak, catatan kebaikannya sih penuh, tapi nilainya ya. Dianulir sama Allah. Mudah-mudahan kita enggak ya. Itu yang mungkin diperlihatkan. Jadi di dalam sebuah penelitian, dokter-dokter itu pernah mengawasi aktivitas otak manusia ketika dia sakaratul maut. 900 jam dicatat tuh kejadian manusia, sehingga terlihat 30 detik sebelum meninggal dan 30 detik setelah meninggal. Dan di situ ternyata hasil dari pengamatan mereka pada saat itu ada gelombang otak yang bekerja tuh ketika menjelang maut. Gelombang otak yang bekerja yang ternyata sifatnya adalah mengingat-ingat kembali gitu loh apa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dia. Evaluasi ya Pak. Iya, walaupun hanya 30 detik, tapi kalau menurut waktu Allah bisa saja dalam waktu yang pendek itu dia mengingat semuanya tuh. Otak mengembalikan semua ingatan dia tuh sebelum dia mati tuh. Jadi itulah sebabnya setiap orang yang mati mungkin time out dia, minta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan tolong tunda sejenak saja, ya. Karena dia melihat itu semua tuh, yang dia melihat mungkin kekurangan yang dia lakukan. Dan memang disitulah timbul yang namanya penyesalan. Seperti Fir'aun ketika mau sudah tenggorokan, kan dia berkata, dia baca dari Quran, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi Tuhan katakan, Walaupun sudah beristighfar, itu minta ampun atas ayat ini tetap terbayang itu ya Pak. tetap terbayang, memang seperti itu. Mudah-mudahan sih, itulah sebabnya kita selalu bermohon kepada Allah, kita minta didoakan supaya husnul khotimah. Dalam keadaan hidup ini kita minta didoakan itu, bukan ketika mati kita ucapkan semoga dia husnul khotimah. Itu sudah end gitu ya. Nah sekarang ini kita berharap bahwa di dalam saat-saat kematian kita tetap dalam istiqomah. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala din, agar ditetapkan Allah hati kita pada saat sakaratul maut. Baik huruf waw punya sifat jar, rafawa, istiqbal, infitar. Saat kita mengucapkan bau itu langsung semuanya keluar tuh. Bukan baunya Bu, tapi apa semua makrojnya, sifat-sifatnya semuanya ikut. Ya.
Jadi kalau kita salah dalam melafalkan, dalam makhrajnya salah, sifat-sifat juga salah tuh. Nggak sesuai. Iya. Ya. Nggak jadi Pak, dapat 30. Ulangi Pak, tidak sempurna nilainya. Sampai pada tingkat yang tertinggi sebetulnya kita tidak lagi berpikir tentang berapa nilai. Iya betul. Tidak menghitung-hitung ya Pak. Tidak lagi menghitung gitu. Saat apa itu? Semuanya apa yang dilakukan kita nggak menghitung gitunya. Saat kita melakukan sesuatu dengan rasa yang bahagia gitu. Ketika panggilan azan datang, kita senang gitu, kita bahagia akan bertemu dengan Allah lagi. Itu nggak lagi tuh berpikir tentang berapa dapatnya gitu loh. Iya. 27 derajat di masjid misalnya, tidak ada pikir lagi gitu loh. Tapi rasa cinta dia, rasa bahagia kita ketika mendengar azan itu dikumandangkan, kemudian kita datangi panggilannya, itu sudah. Ini aja datang ke apa taklim gini Pak. Kadang-kadang kan banyak godaan. Bukan setan lagi disalahin. Tapi begitu sudah di sini itu sudah alhamdulillah bisa sampai di sini. Mungkin Rasanya tahapannya bahagia itu. pertama kita mungkin menganggapnya sebagai kewajiban, sholat sebagai kewajiban, kemudian meningkat sebagai sebuah kebutuhan. Bagaimana kita butuh makan dan minum gitu. Pada tingkat yang tertinggi kali itu, ketika kita merasa bahagia, ya, amal itu kita lakukan, tidak lagi berpikir tentang apapun, tapi yang dipikir adalah zat yang maha mulia gitu, yang dengan dia hidupnya bahagia gitu. Tapi mungkin Pak Ustadz, manusia juga kadang-kadang kita kalau seperti ini kita mendengar lagi, kayaknya jiwa kita tuh mulai ini lagi gitu, keimanan, perasaan naik gitu kan, sering-sering ditaklim. Tapi kalau kita jarang ini gitu ya, berkumpul atau cari ilmu seperti ini, kadang-kadang ada lalainya gitu kita. Itu emang keimanan kita kurang atau gimana itu? Turunnya seperti itu. Sahabat juga mengalami hal yang sama gitu. Ketika dia dalam ta'lim dengan Rasulullah, seperti dia katakan tadi, kita aman. Tapi ketika mereka kembali pada kehidupan keluarga, dunia gitu, dia lupa. Iya. Makanya dia datang kepada, kalau nggak salah sahabat itu siapa namanya, dia bertanya kepada Umar, kalau nggak salah sahabat. Umar mengatakan, aku pun mengalami hal yang sama. Karena kita tanyakan kepada Rasulullah. Memang seperti itu. Rasulullah menyarankan agar kita senantiasa bersikap kepada Allah. Karena untuk ingat pun kita kan minta tolong sama Allah. Ada doanya ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan senyum pun itu karena Allah. Senyum itu Allah yang memberikan kalian senyuman, menggerakkan senyuman. Bayangkan itu sesuatu yang mungkin kita anggap biasa ya setiap hari, tapi sesungguhnya itu ada peran Allah di situ. Dan kita lupa bersyukur. Ya nggak Bu? Terus kalau kita bersyukur itu apakah dengan ucapan aja atau harus gimana? Kan udah pasti kita ucapan alhamdulillah ya. Nah, terus apakah ada lagi selain kita ucapan alhamdulillah? Bersyukur itu kan bukti iman. Dan iman itu dikatakan diucapkan dengan jadi terasa dalam hati, ya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan ada gerak gitu, ada amal. Makanya selalu didampingkan tuh alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dua seperti satu keping mata Harus uang dengan dua bergandengan ya, sisi Pak, ya? yang bergandengan antara deklarasi kita beriman dan dengan amal soleh. Oke. Kemudian Amal soleh pun yang diizin, yang sesuai ini ya Pak ya. Amal soleh pun kan kita harus sesuai ini Allah gitu. betul. Tadi kita doakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Seperti sekarang kita bersyukur terhadap waktu yang diberikan Allah, terhadap kesehatan yang diberikan Allah, maka kita lakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Ta'lim, belajar. Supaya kita bersyukur dengan cara yang benar gitu loh. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Ucapkan alhamdulillah. Dan dengan ucapan yang benar,
bukan alhamdulillah, ya, tapi alhamdulillah. Agar ucapan yang kita sampaikan sebagai bukti syukur kita itu ucapan yang benar, gitu. Ya kan? Dan berkaitan dengan insyaallah. Berikutnya huruf dal. Dal. Ini di kalau bahasa Indonesianya huruf W aja Bu ya. Gitu ya. Kalau ada huruf Latin gitu dalam Quran kan huruf W aja ya. Kalau ini apa Bu? DZ. Gitu ya. Dal. Jadi jangan ragu ketika huruf ini ketemu. Makasih ya. Terima kasih Ibu. Masih ada pisang rebus bentar. Mau diambil apa? Itu tawarin dulu. Tahu di bawah. Zal, jangan ragu ketika ketemu zal, keluarkan ujung lidahnya sedikit, ya. Buat catatan tuh kalau mau baca Quran, baca dulu dalam hati dan berikan tanda ketika huruf zal ini ketemu. Berikan tanda. Ketika kita sampai pada bacaan itu, oh iya, kita ingat Bu. Jadi kalau kita nggak kasih tanda, kita lewat begitu aja tuh. Tapi kalau kita berikan tanda, entah berupa sedikit garis gitu ya di bawah Quran, boleh Bu. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan huruf itu, oh kita ingat, oh ini cara pengucapannya seperti ini, ya. Dal, apa sifatnya Bu? Antara hamas dengan jahar. Jahar ya? Jahar. Ban. Keluarkan ujung lidah sedikit. Ban. Ada aliran-aliran yang keluar? Nggak ada ya Bu. Kalau Ibu mengucapkan ban ada aliran udara, ada itu gimana? Alirannya bawah. Kenapa Bu? Ada angin yang masuk dari luar Pak. Gitu ya. Kalau nggak giginya bolong, Pak. Iya benar. Iya benar. Gigi bolong. Betul ya. Betul. Ban. Masih ada kesempatan, ini masih ada ya. Dia punya sifat jahar. Kenapa? Karena tidak ada aliran udara ketika huruf ini dilafalkan. Ya. Oke. Kemudian antara syiddah dan rakhawah atau bainiyah, dia masuk kemana Bu? Rokokan. Hah? Mengambilnya di bawah juga. Rakhawah ternyata ketika kita membaca huruf dal, terutama ketika disebutkan dia harus ada durasi suara tuh. Kalau diharokatkan fathah kasar atau dhamma mungkin agak sulit dalam prakteknya. Mungkin ri zu gitu. Ya. Tapi kalau disukunkan bisa terasa ban. Ada nggak bacaan Quran yang ketemu dalnya itu disukunkan? Ya bisa. Ilqala Musa misalnya gitu. Ya. Jadi dia punya sifat rokhawah. Tidak ada durasi suara ketika huruf itu dilafalkan. Durasi suara maksudnya tadi Bu ya, kalau huruf sin, bas itu dan ada durasi suara. Ya. Kalau tidak ada durasi suara seperti huruf dal, bad berhenti itu atau bab. Jadi semua huruf qalqalah punya sifat syiddah. Ya. Ditambah lagi kalau syiddah itu huruf-hurufnya adalah ta, ka dan hamzah.
Jadi ada 8 huruf. Ya, hamzah, kaf, dan ta. Oke. Saya tidak mengarahkan untuk hafalannya, hafalan huruf-hurufnya seperti kemarin, paham tahu samsul sakat gitu ya. Tapi langsung kita praktekkan kepada ini tiap hurufnya, kita lihat satu persatu sifat-sifat hurufnya apa. Kemudian antara istifal dengan isti'la, apa dia? Istifal. Rasakan bagaimana kondisi lidahnya. Jadi pangkal lidahnya yang Kalau isti'la, bakal lidahnya dia terangkat naik tuh. Maka kalau istifal, kondisi lidahnya stabil seperti ini. Za, zi, zu, bad. Ayo, kita mulai menganalisa. Apakah terangkat bagian pangkal lidahnya atau stabil? Stabil, ya. Mungkin kita belajar untuk tidak melihat dulu, tapi kita menganalisa dulu, lalu kita berikan jawaban, kita lihat baru hasilnya. Dia termasuk kepada istifal. Istifal. Nah, yang terakhir adalah sifat infitah. Apakah ada gerakan lidah itu mendekat ke arah langit-langit ataukah merenggang? Za, zi, zu, bad. Dia tidak menempel ya, tidak merekat naik ke atas ya. Dia membuat jarak merenggang. Ada jarak. Nah, kalau istilah yang lain antara infitah dengan infitah dan itbaq itu adalah berkumpulnya suara antara langit-langit dengan lidah. Tapi ya, dia enggak ya. Jadi dia termasuk dalam huruf dengan sifat infitah. Antara lidah dengan langit-langit membuat jarak atau renggang. Oke, ini dia. Jadi dia punya sifat yang sama ya. Dua huruf ini punya sifat yang sama ya. Jahar, rokawa, istifal, dan infitah. Sekarang baru kita lihat di tabel itu betul nggak? Masih ada tabelnya, tabel yang tabel. tabel yang dilihat sama ibu. Itu yang kita bahas yang idlaq dan ismat ya. Ya, agak abstrak. Ya Bu, diminum. Ada yang puasa? Enggak. Silakan dibagikan aja minum. Kalau saya minum air putih aja. Bukan segelas lagi. Ada yang mau dua? Sini aja. Lebih ya. Oke, ini adalah sifat-sifatnya ya. Bisa lihat tabelnya Bu? Boleh. Ya, maksudnya Ibu bisa baca. Di bawah Misal, kayaknya misal. bau kayak Nah, oke, lihat ke atas. Apakah dia punya hams? Ternyata tidak. Dia jahar. Apalagi dia? Rokawa. Apalagi dia? Istifal. Ya, istifal. Infitah. Sekarang nggak jualan. Baru sakit, kan jualan udah bikin pegang. Sekarang udah berapa kali?
Aku belum Dibagikan. Ya, kita latihan Bu ya. Makhrajnya sudah kita bahas, sifat-sifat hurufnya kita sudah bahas. Ini boleh dihapus Bu? Boleh Ustaz. Ya, dihapus ya. Nanti kenapa terlambat Siti? Perut aja. Perut kan? Iya Siti gitu. Enggak ada. Oke. Biasa latihannya adalah dengan mentakbirkan huruf ini ya. Bawa, bawi, bau, bau. Ya. Zal. Ini tadi ya. Berarti bibirnya mencucu. Kemudian ini ujung lidahnya keluarkan sedikit. Badza, badzi, badzu, bad. Nah, ini sekali kita keliru dalam pelafalannya atau tertukar. Ini huruf jim ya. Enggak kelihatan jimnya. Baca, baji, baju, baju. Ya, ini ujung lidahnya keluarkan sedikit. Kalau ini tarik ke dalam, lalu ditempelkan ke langit-langit. Ya. Oke, saya ulangi. Huruf waw adalah huruf bibir dengan cara memajukan bibir ke depan. Bawa, bawi, bau, bau. Ya. Kemudian huruf zal dengan menyentuhkan ujung lidah pada ujung gigi seri depan bagian atas. Bazza, bazzi, bazzu, baz. Perhatikan ini kita
Ada rakhawahnya di sini ya. Bad, bad, badzi, badzu, bad, bad. Rakhawahnya tadi. Kemudian ini tarik ke dalam, tengah lidahnya ditempelkan atau disentuhkan ke langit-langit. Baja, baji, baju, baj. Oke, kita lihat kemari. Oke, sama-sama kita baca ya. Sekarang membacanya harus dengan kesadaran penuh tentang makhraj dan sifat-sifatnya. Ya. Oke, sama-sama. 3, 2, 1. Bawa, bawi, bau, bau. 3, 2, 1. Badza, badzi, badzu, bad, bad. Bawahnya ya. Keluarkan ujung lidahnya sedikit. Ya, saya ulangi lagi, tadi belum saya jelaskan. Ini ujung lidah sentuhkan kepada bagian ujung, gigit dari depan bagian atas, atau mudahnya gigit aja sedikit, keluarkan sedikit ujung lidahnya. Keluarkan sedikit ujung lidahnya. Kita mulai. 3, 2, 1. Badza, badzi, badzu, bad. Nah, sekarang huruf jim masukkan lagi ke dalam lidahnya, kemudian disentuhkan bagian atas lidahnya ke langit-langit. Iya, kita mulai. Baja, baji, baju, baju. Kalkulasinya ya. Ini adalah huruf-huruf yang diperkenankan kita untuk memajukan bibir untuk kesempurnaan makhrajnya. Silakan sebelum kita praktekkan, ada yang mau ditanyakan? Dua huruf ini saling berdampingan misalnya pada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi kalau membacanya sekarang kita tidak lagi dibaca sama. Idza jaa itu baca sama jin semua tuh. Idza jaa. Tapi yang satu dikeluarkan ujung lidahnya, kemudian masuk ke dalam, tarik lalu ditempelkan ke atas. Idza jaa. Gitu ya Bu ya. Insyaallah. Cukup jelas Ibu? Ya, silakan dipraktekkan. Dilatih ya. Item yang keempat dari 4 item yang kita pelajari dalam tajwid, yaitu apa Bu? Melatih lidah, membiasakan lidah tidak